yaitu baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ya, ekstrim kanan itu yang seperti apa? Ekstrim kiri itu yang seperti apa? Ekstrim kanan itu terlalu fanatik terhadap ajaran agama kita dan menyalahkan kalau orang lain itu tidak beribadah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu namanya ekstrim kanan. Mudah menyalahkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain jika orang itu tidak sama dalam cara beribadahnya kepada kita. Kemudian untuk ekstrem kiri ini lebih ke arah liberal, gitu ya. Liberal itu seperti apa? Penuh paham yang penuh kebebasan, gitu ya. Jadi moderasi itu kita harus ada di tengah-tengah. Jadi tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tapi moderat ada di tengah-tengah, ya. Saling toleransi, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan di sini alasan pentingnya moderasi beragama, ya. Kenapa moderasi beragama itu penting? Karena tantangan kehidupan saat ini. Kalian lihat yang pertama, menguatnya pandangan, sikap dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Kemudian yang kedua, tingginya angka kekerasan bermotif agama yang disebabkan pandangan, sikap, dan cara beragama yang eksklusif. Kemudian yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam budaya dan karakter. Kita lihat yang pertama dulu, menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Nah, tantangan yang pertama adalah itu, ya. Kemudian yang kedua, tingginya angka kekerasan bermotif agama. Jadi banyak kekerasan yang bermotif agama, menyerang kelompok lain dan sebagainya, ya. Itu alasannya, ya. Kemudian Garuda, ya. Garuda itu lambang negara kita. Nah, dalam Garuda ini ada istilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itulah keberagaman bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu terdiri atas beberapa macam agama, beberapa macam etnis, bahasa, dan juga golongan, ya. Di situ dijelaskan ada 17.504 pulau. Banyak sekali karena memang negara kita itu negara kepulauan, ya. Kemudian ada 1.340 suku bangsa, ada 546 bahasa daerah, termasuk bahasa kita, bahasa Madura di sini, ya. Itu termasuk ke dalam bahasa daerah yang 546. Dengan demikian bahasa Indonesia itu dikatakan multikultur atau multi budaya. Ada budaya Madura, Jawa, Sunda, Betawi, ada juga Tionghoa, ya. Itu dikatakan bahwa bangsa kita itu multikultur. Jadi banyak budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Kemudian multi religi, ada berapa agama? Religi itu agama di Indonesia, agama yang diakui ada berapa? Yang pertama apa? Agama kita Islam. Kemudian multi etnis, etnis atau suku bangsa. Kalian dari suku apa? Madura, ya. Ada lagi etnis se-Jawa Timur aja ada berapa itu etnisnya? Ada etnis Madura, ada Jawa, ada apa lagi? Osing, ya. Di Banyuwangi itu ada suku Osing. Di Bojonegoro itu ada suku Samin, ya. Itu baru di Jawa Timur, belum di satu Pulau Jawa, belum satu Indonesia. Ada suku Dayak, ada suku Nias. Nah, jadi di Indonesia itu multi etnis, di situ terdiri mungkin kira-kira ada 1.340 suku bangsa, ya. Banyak sekali, ya. Kemudian bahasa juga. Bahasa daerah itu 546 bahasa, termasuk bahasa Madura di dalamnya, ya. Madura sendiri memiliki beberapa dialek, ya. Ada dialek Bangkalan dengan Sampang juga berbeda, ya. Kemudian ada dialek Sumenep, lebih halus lagi mungkin, ya. Pamekasan, bahasanya setiap kabupaten atau setiap wilayah itu sudah berbeda, ya.
Begitupun juga bahasa Jawa, ada dialek barat, dialek timur ya, dialek Jawa Tengah, dialek Jawa Timur ya. Begitupun bahasa-bahasa yang lain. Kemudian multi golongan, selain kultur atau budaya tadi, bahasa etnis di Indonesia ini juga multi golongan. Golongan itu apa? Ada yang berbentuk golongan itu, ada yang berbentuk partai mungkin ya, ada yang partai A, partai B ya, dan sebagainya, ataupun aliran-aliran keagamaan, mungkin ormas seperti itu ya, ada Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya ya. Itu kita harus saling apa di sini? Saling menghormati ya, tidak boleh saling membenci atau mencela. Kita harus ada di tengah-tengah itu, harus moderat di antara multikultur, multi religi, multi etnis, multi bahasa dan multi golongan. Ya, karena Indonesia adalah negara majemuk ya. Dan Pancasila melindungi keberagaman itu ya. Kemudian yang selanjutnya, tadi keragaman Indonesia itu tadi dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan golongan. Kalau kita tidak bersatu itu sangat rawan dengan konflik, rawan pertengkaran. Orang Islam mengejek orang Kristen, orang NU mengejek orang Muhammadiyah. Kalau itu terus berlanjut, negara ini akan terjadi perpecahan ya. Suku Madura bertengkar dengan suku Jawa. Saya suku Jawa, Bu Ana suku Madura. Saya merasa lebih tinggi. Akhirnya bertengkar. Terjadilah percekcokan, meskipun awalnya antar perorangan, bisa jadi meluas menjadi apa? Percekcokan antar suku. Jadi tawuran nanti orang Jawa sama orang Madura. Begitupun dengan kalian di sekolah ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Oh ini dari Bali, oh ini dari Sunda, oh ini dari Madura. Jadi kita di sekolah itu harus satu Indonesia. Di sini siswa MTS Negeri 1 Sampang ya, tidak boleh mengejek. Oh yang ini keriting, oh yang ini hitam, tidak boleh membedakan itu ya. Tapi kita apa? Bersatu, saling menghargai. Perbedaan dihargai, kekerasan dihindari. Segala sesuatu yang memicu kekerasan, sekiranya memicu pertengkaran itu harus dihindari. Ya, kalau kalian mungkin dulu di SD sering cokot-cokan ya, apa cokot? Memanggil nama temannya dengan nama ayahnya. Pernah nggak? Marah nggak temannya? Marah. Kalau marah, kalau membuat temannya marah, itu berarti harus dihindari ya. Jangan cokot-cokan. Kita di sini satu, saling menghargai ya, apalagi namanya orang tua ya. Orang tua itu harus dihormati, bukan dibuat main-main, dibuat guyon ya. Saling menghormati. Orang si A menghormati orang tuanya si B menghormati orang tuanya seperti itu ya. Itu untuk praktek di sekolah. Saya lanjutkan indikator nilai moderasi beragama. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Di sini sikap dan perilaku mencintai negaranya dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi yang didahulukan kepentingan negara, kepentingan bangsa ya. Kemudian yang kedua, anti kekerasan. Anti kekerasan, menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau ada pertengkaran, ada perselisihan dengan teman, itu diselesaikan dengan bermusyawarah, dengan baik-baik tanpa adanya kekerasan. Jangan oh saya merasa benar ini salah, temannya ditinju. Tidak boleh seperti itu ya. Kekerasan itu ada kekerasan verbal dan juga ada kekerasan fisik. Kekerasan verbal yang seperti apa? Cak-cak ikan,
itu tidak boleh ya. Kancane cak-caki dibentak-bentak itu namanya kekerasan fisik, memukul, melempar, mencubit, menampar itu kekerasan fisik. Itu juga tidak boleh. Jadi ciptakan suasana damai, ciptakan suasana yang kondusif di sekolah supaya kita itu nyaman, belajar dengan nyaman gitu ya. Begitu juga untuk di masyarakat. Kalau di sini di MTS ini mungkin kita satu agama semuanya Islam, tapi di luar itu kan banyak ya dari agama-agama lain yang hidup di masyarakat ya. Kalau di Madura mungkin masih tidak terlalu mencolok ya untuk keberagaman itu karena rata-rata atau mayoritas itu penduduknya Muslim ya. Tapi kalau kalian sudah ke Pulau Jawa atau pulau yang lain itu kemajemukan itu akan nampak ya. Jadi ada beberapa etnis ya di sana. Kota Surabaya itu ada etnis, ada Jawa, ada Madura, ada Cina, ada Papua dan sebagainya, dan juga agamanya juga bermacam-macam. Kalau kita tidak moderat di situ ya, tidak menerapkan prinsip moderasi ini, maka akan terjadi percekcokan ya, akan terjadi perselisihan seperti itu. Jadi yang kita perlukan adalah toleransi ya. Apa itu? Toleransi adalah sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan. Jadi biarkan mereka agamamu ya. Jangan mengganggu ya. Mereka juga tidak mengganggu kita juga tidak mengganggu. Biarkan mereka, misalkan teman beragama Kristen, beragama Hindu, kita menghormati. Kita menjalankan ajaran agama kita sesuai dengan perintah agama kita ya. Kita bersahabat dengan mereka tidak apa-apa. Yang penting bukan masalah akidah, bukan masalah yang menyangkut masalah ibadah ya. Tetap berbuat baik, tetap berteman, tetap bertetangga dengan tidak mengganggu keyakinan orang lain. Nah, di sini. Jadi toleransi ini akan mengacu pada sikap yang terbuka, lapang dada, kemudian sukarela dan lembut dalam menerima perbedaan. Berbeda itu dia biasa ya. Yang penting saling menghormati. Kemudian yang terakhir dari 4 indikator ini adalah adaptif terhadap kebudayaan lokal. Ya. Kita ya sebagai orang-orang yang moderat itu memiliki kecenderungan yang lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Kebudayaan lokal misalnya apa? Kalau di Madura kan ada tradisi Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj atau hari besar keagamaan ya. Nah, itu kita harus menghormati meskipun di hati kita ada yang nggak cocok, ada yang nggak sesuai ya. Sejauh itu tidak melenceng atau bertentangan dengan ajaran agama, kita tetap menghormati ya, seperti itu ya. Mungkin di kampung A ada peringatan Maulid Nabinya seperti ini caranya, di kampung B lain, di kampung C konsengan, di kampung A selamatan di masjid, di kampung sana pengajian gitu. Tidak apa-apa, yang penting tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama itu kita menghormati. Jangan ulang-ulang kondokan Maulid Nabi kunjungan, tangdi kunjungan kunjung kiai rajin. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita tetap bisa menghormati terhadap kebudayaan lokal ya. Bisa dipahami sampai di sini? Komitmen kebangsaan. Jadi kalau ditanyakan ada berapa indikator moderasi beragama? Ada 4. Komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, adaptif terhadap kebudayaan lokal. Ini 9 kata kunci moderasi beragama. Moderasi beragama yang pertama apa? Kemanusiaan. Berbuat baik, menolong sesama, itu ya kemanusiaan. Kalau temennya kesusahan kita bantu, kalau ada yang kena bencana kita membantu, ya itu kemanusiaan ya.
Kemudian yang kedua, kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan bersama, ya. Yang ketiga, adil. Adil tahu ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kemudian berimbang. Kemudian taat konstitusi. Taat konstitusi itu taat aturan, ya. Kalau di sekolah ya berarti kalian harus mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Harus datang jam berapa? Setengah 7. Harus pakai baju apa? Senin Selasa biru putih. Kemudian Rabu Kamis biru langit itu, ya. Itu namanya taat tata tertib. Harus pakai sepatu, ya, dan sebagainya. Kemudian komitmen kebangsaan. Tadi apa? Komitmen kebangsaan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sama di sekolah juga seperti itu. Mendahulukan kepentingan kita bersama di sekolah ini, di madrasah ini, di atas kepentingan pribadi kita, ya. Tadi toleransi sama, ya. Toleransi itu apa tadi? Nah, ini tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan. Sama di sini juga. Saling menghormati, saling menghargai, ya. Apa yang jika teman itu beda dengan kita harus menghormati, ya. Kemudian ini anti kekerasan. Nah, ini yang anti kekerasan ini yang sering kita abaikan kalau di sekolah, terutama anak-anak cowok ini. Biasanya tekar, ya, bertekar, pukul-pukulan sampai luka dan sebagainya, itu tolong dihindari. Segala sesuatu yang memicu, sekiranya memicu pertengkaran itu dihindari.